Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu. Kalian apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah dan barokah. Teman-teman, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan Bang Willy Salim, di mana Bang Willy Salim itu melakukan kegiatan masak besar, yaitu membuat rendang di Kota Palembang. Saya ini pengagum Bang Willy Salim. Beliau ini konten kreator yang sukses, kaya raya, suka berbagi, ya kan, suka membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi dalam persoalan kali ini saya agak ragu ini dengan konten beliau yang dibuat masak besar ini. Ya, kenapa begitu? Kita jangan buru-buru menilai dulu. Ya, kita lihat dulu, dengarkan dulu baik-baik apa yang terjadi di sana, bagaimana respon masyarakat di sana, bahkan tokoh-tokoh senior artis pun juga ikut menanggapi hal tersebut. Ya, seperti apa? Yuk kita simak bersama-sama videonya. Apa sih yang terjadi sebetulnya di sana? Lapangan ini kan aku lagi masak rendang. Sempat tinggalin ke toilet 10 menit. Ya. Baru masuk daging, tiba-tiba itu rendangnya hilang. Tidak tersisa satu peser pun gitu kan. Nah, ini mau bingung, mau ketawa, mau senyum, lagi. Rendang sudah hilang. Terus yang katanya jagain udah dijaga sama 20 orang, katanya wah ini kayaknya betul-betul bulan puasa. Ya udah, aku cuma bilangin kan, tolong itu belum mateng ya, dimasak dulu di rumah gitu. Penuh loh, iya, semuanya mesti. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai besek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang, Pak. Belum. Inilah yang luar biasa. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga, karena warganya antusias. Belum matang pun, mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Nggak tertutup lagi orangnya. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, bermasak. Masih. Ambil dagingnya, ngapain dagingnya? Ambil daging. Itu kan dia sendiri. Iya kan nggak matang-matang, yuk. Apinya kecil. Aku bilang 10 jam nggak matang-matang ini. Iya. Berarti ngambil sendiri ya berarti. Sendiri. Udah si Pak Polisi dilepaskan dan aja. Tapi caranya manajernya tadi ada yang kurus ya. Ada manajernya tadi, masih ada manajernya. Mungkin mau ketemu yang Ayu bilang tadi itu kali. Iya, mungkin ada konten lain, mungkin kan dia kan konten. Ayo kita balik dulu. Pulang kemana, Bu? Hulu. Oh, Hulu, seberang Hulu. Nah, itu kan rombongan manajernya. Yang bikin konten seperti di Palembang, mungkin melihat dari Kak Bobon sendiri kan udah speaker di media sosial. Dari Kak Bobon sendiri pandangannya seperti apa sih terkait 15 menit pulang atau dari Kak Bobon ya? Jadi kalau menurut aku sih dari kontennya Willy Salim ya, sebenarnya habis ini aku ketemu diundang di podcastnya Dedi, Om Ded, dan ketemu dengan dia, dipertemukan dengan dia. Yang aku nilai, yang bisa aku lihat sih, memang di kejadian itu semua persiapan itu nggak matang. Jadi mungkin WS ini datang ke sebuah lokasi nggak mensurvei. Kalau biasanya kita mensurvei dinamika di lapangan seperti apa, dan dengan alat-alat yang menurut kita ini tidak proper, akhirnya timbullah kejadian seperti itu. Ada kejanggalan nggak sih dari pandangan Kak Bobon sendiri dari konten tersebut, atau mungkin bukan konten dari masak tersebut? Jelas ada kejanggalan, karena kan dari narasi di video itu kan statementnya ngomong buat masak buat berbuka, sedangkan baru masuk daging aja itu di jam 7 malam. Jadi itu jelas sudah bukan buat berbuka. Dan kita juga bisa lihat waktu di video pertama itu kondisi pencahayaan itu masih terang, tapi baru dilaksanakan di malam hari ya. Terus juga aku dengar dari orang-orang di sana ya, jadi aku nggak tahu secara langsung, tapi dari sosial media ini banyak yang bilang personil yang disebutkan itu nggak sesuai dengan yang diutarakan Willy Salim. Jadi seperti itu. Dan yang kejanggalan yang paling menurut kita yang paling nggak masuk akal ya tentunya beliau ini ke WC, ke toilet seperti itu. Nah, dia kan sudah minta maaf ya Kak Bobon ke masyarakat, dan banyak yang nggak percaya mungkin karena masyarakatnya itu minta maafnya nggak tulus lah, dan dianggap bahwa kejadian itu settingan dari beliau. Dari Kak Bobon sendiri gimana? Kalau minta maafnya tulus apa enggaknya itu urusan dia dengan Tuhan sih ya. Tapi ini kan mungkin lumayan menyakiti satu komunitas besar ya, bahkan satu kota dan suku teman-teman kita, suku Palembang ya. Jadi
mungkin ya menurut saya sih dengan persiapan yang tidak matang itu akhirnya beliau ini mencari solusi bagaimana tetap kegiatan ini bisa menjadi sebuah konten. Nah, jadi boleh dibilang ya memang tujuannya hanya untuk konten sih, untuk mencari views. Sudah dilaporkan ke polisi terkait perihal kejadian tersebut, melihatnya seperti apa? Tentunya kita serahkan saja ke kepolisian, rekan-rekan kepolisian ya. Dari situ kan akan membedah kira-kira ini dapat unsur apa enggak seperti itu. Ya kita harapin masyarakat Palembang ya bersabar dengan ujian seperti ini ya. Dan kita harapin kedepannya konten kreator nggak banyak lagi yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan komunitas besar seperti itu. Kamu sendiri gimana sih kemauannya agar tidak terjadi lagi? Kalau pengen masak besar tentunya harus mau capek, harus mau sakit-sakitan. Jadi nggak bisa main tinggal masakan kita karena itu sangat berbahaya. Apalagi ini berinteraksi dengan ratusan masyarakat ya, dengan masyarakat. Dan kalau pengen masak besar ya kerja dengan hati. Itu aja. Cukup. Tidak mungkin rendang sebanyak itu apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar. Apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan. Itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang, wah, tunggu jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf saja Mbak, saya selaku wali kota ya sedikit tercederai lah dengan kondisi itu. Saya prihatin, saya sangat kecewa atas kejadian itu. Kok bisa-bisanya dicap warga Palembang begini, padahal saya yakin warga Palembang tidak seburuk yang disangkakan. Banyak kok Palembang orang-orang baik, sopan santun, tertib. Saya kira tidak sedemikian buruk yang dicapkan kepada warga Palembang. Kadang dia ngomongnya 400 kilo, 300 kilo, 200 kilo, tidak tahu berapa kilo lah ya pokoknya. Nah, katanya juga kalau dia lagi ke toilet, terus ngomong lagi pada saat di live dia ngomongnya lagi di mobil. Ya, banyak sekali kejanggalan. Jadi di sini terlepas itu settingan atau tidak, ya. Kalau menurut aku itu pasti ada yang ngasih aba-aba. Ya sudah ambillah ini rendang. Logikanya sih ini. Kalau masak rendang itu bisa sampai 5 jam, ya 5 jam itu maksimal ya. Minimal 5 jam. Dia masuk daging itu jam 8 malam. Nah, kalau memang nak nunggu rendang itu masak nian sampai kering, aku juga sering sih masak rendang, itu bisa sampai subuh. Nah, makanya pada saat dia ke belakang, aku yakin ada yang nyuruh, baik dari timnya dewe, atau manajernya dewe, atau siapa lah, ada tahu lah, apa, kan itu banyak petugas, banyak yang jago, ya, baik dari tim dia, ataupun dari petugas lain, banyak jago. Itu pasti ada yang ngasih aba-aba, oh ambillah, habisilah, karena kalau nak nunggu matengnya pasti malam. Nah, manusia di mana-mana kalau misalnya yang disuruh ngambek ya pasti ngambek. Ndak di Palembang, ndak di mana, di seluruh dunia pun kalau ada bahan nganggur tapi disuruh yang ada aba-aba untuk ngambek, pasti ngambek. Terus lagi jangan nyangkut pautin dengan kotanya, ya. Kotanya lah bagus, ya. Kami sebagai anak perantauan Palembang, ya, yang sekarang tidak tinggal di Palembang tapi aku lahir besar-besar di Palembang, itu sangat jaga marwah yang namanya marwah kota Palembang, bahwa masyarakat Palembang itu aku jagonian. Jadi jangan pukul rata. Nah, apalagi itu acaranya di tempat umum, acaranya di tempat wisata. Tempat wisata itu yang di BKB itu tidak semua orang Palembang yang di situ. Dari mana-mana pasti datang, kalau misal ke Palembang pasti datang ke sana. Ya mungkin pada saat nonton, mungkin saat itu ada juga ngikut juga ngerasain rendangnya. Aku yang besar-besar di Palembang, aku tahu nian ya, masyarakat Palembang itu cak mana. Cuek masyarakat Palembang. Apalagi cuma perkara daging. Tidak mungkin lah kalau tidak disuruh nak ngabis-ngabisi cak itu. Palembang itu cuek. Dulu zaman-zaman banyak demo, ya, di kota-kota lain demo-demo, Palembang itu udah katik demo. Karena aman. Karena wongnya cuek. Kalau misalnya nak melo-melo yang cak itu, apa dia gawe, tidak katik gawe. Nah, jadi memang apa ya istilahnya, orang Palembang itu udah galak, ngurus gawe-gaweannya, udah kate untungnya, udah kate gawe. Apalagi nak cuma berebut daging cah itu, tidak pernah makan daging, tidak mungkin. Walaupun ada segelintir oknum, jangan kamu pukul rata ya. Aku kalau misalnya aku orang Palembang nih, kau jual daging depan aku, belum tentu aku makan. Terus lagi yang aku heran ke di sini, ya agak sedikit kecewa juga ya, bukan kecewa, heran be.
jingok konten kreator lokal, konten kreator Palembang ikut-ikutan ngehujat saudara dewek di Palembang. Sosokan. Ya kita tahu memang karakter wong Palembang itu, tapi tidak semuanya. Tidak nak dipukul hatonian, ikut-ikutan pula konten kreator lokal ngehujat. Yang aku heran ke juga, itu di situ pemerintah setempat ataupun siapa lah tidak tahu. Aku jingok dikawal, dijamu secara berlebihan. Dia tuh siapa? Apa kontribusinya untuk bangsa? Itu ya. Kita boleh menganggap orang itu tamu, menjamu, tapi jangan terlalu berlebihan. Ujungnya ini kan nama Palembang rusak, dimanfaatkan untuk demi mencari viewer, mencari engagement. Nah, siapa yang rugi? Kita dewek kan? Nah, terus lagi aku pengen minta siapapun ya yang ada di TKP itu, siapapun yang ngambil rendangnya, siapapun yang sudah ikutan rebutan, coba speak up. Kalian ngambil itu atas inisiatif siapa? Kasih bukti bahwa kalian itu disuruh atau ngambil dewek. Kalau memang itu ngambil dewek maunya kalian, berarti kalian yang memang kebangetan tanpa instruksi yang punya langsung ngambil. Tapi kalau misalnya memang ada yang nyuruh, kasih tahu ya, biar tidak dong makin berkembang. Ya, itu yang aku minta ya. Salam. Konten di take down. Saya minta Saudara Willy Salim meminta maaf secara tulus ikhlas, bukan basa-basi seperti yang beredar di video itu basa-basi aja. Bukan hanya kota Palembang, tapi juga seluruh Sumatera Selatan, termasuk saya, karena saya putra daerah. Jadi tolong konten di take down. Dan satu lagi pesan saya, jangan lakukan ini di kota-kota lain. Jangan sekali-kali lakukan lagi ini di kota-kota lain. Daerah Palembang aja jadi korban. Baik teman-teman, kita sudah melihat beberapa video. Di situ ada klarifikasi, di situ ada tanggapan masyarakat, bahkan tokoh agama Ustadz Abdul Somad ini juga menanggapi kejadian tersebut. Kalau menurut saya begini teman-teman ya, jadi kegiatan yang diadakan itu melibatkan banyak masyarakat, apalagi persoalan makan dimanapun tempat sebetulnya. Kalau tidak ada apa-apa dari pihak yang punya atau pihak panitia, itu tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ngambil. Itu kalau menurut saya ya, pasti di situ entah itu pihak panitia, pihak manajer, ya kan? Atau memang itu disetting oleh Bang Willy Salim, kita tidak tahu. Kemudian berbondong-bondong ambil saja, tidak mungkin. Ya kita kembalilah kepada diri kita sendiri ya. Kalau itu bukan milik kita, milik orang ya, memang itu nanti untuk dimakan bersama-sama. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin rasanya itu mengambil sendiri. Nah, apalagi ini masak rendang. Menurut keterangan tadi, masak rendang itu minimal 5 jam. Wow, luar biasa, ya kan? Dan ini keanehannya juga ini disampaikan di depan bahwa masak besar ini untuk persiapan buka bersama. Padahal itu dilakukan sudah malam hari. Tadi diterangkan sudah jam 7 malam. Berarti kalau jam 7, 8, 9, 10, 11 bisa sampai subuh itu masak rendang. Nah, ini kan tidak jelas akhirnya, ya. Jadi memang Bang Willy Salim juga mengakui juga bahwa kurang persiapan. Nah ini tolonglah ya, kalau memang ada niatan baik makan bersama, jangan sampailah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nama baik kota, terus melibatkan kota itu. Nah ini kan akhirnya dampaknya tidak baik. Nah kita tunggu saja seperti apa prosesnya ya. Nah nanti kita akan tahu ya apa klarifikasinya, yang sebenarnya seperti apa. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video reaction ini bermanfaat dan kita tahu duduk persoalannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.